Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bisa bersilaturahim dan tolabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban, dan semoga kita bisa sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisiknya, sehat rohaninya, bisa mencapai nilai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman ya, yang berada jauh di sana ya. Kita bisa mengambil hikmah dari pertemuan online ini ya, yang jauh terasa dekat begitu. Walaupun fisik berbeda ya, saya di Indonesia, Antuna semuanya di Hong Kong, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan pertemuan ini menjadi semakin dekat, dan semoga silaturahim akan semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada siang hari ini yaitu tentang kekuatan akidah dan toleransi. Saya coba share dulu screen-nya ya, temanya pada siang hari ini ya. Ya, ini tentang kekuatan akidah dan toleransi ya. Jadi terkadang ya, antara akidah kita dengan muamalah kita ya, dengan sifat toleransi kita itu suka terjadi bentrokan gitu ya. Maksudnya terjadi bentrokan gimana? Di satu sisi ada yang memegang begitu kuat akidahnya gitu ya, tapi menyebabkan akhirnya mengendurkan ya toleransi atau menjaga jarak gitu ya dengan manusia ya, karena toleransi ini kan dia hubungannya dengan hablum minan nas ya. Nah, kita sama-sama tahu kalau di dalam Islam itu ada 4 hal yang harus dilakukan secara tawazun ya. Harus seimbang antara akidah, ibadah, akhlak, muamalah ya. Jadi akidah sama akhlak ya, itu juga harus jalan berbarengan. Ibadah gitu ya dengan muamalah juga harus jalan berbarengan ya. Istilahnya kayak dunia sama urusan akhirat juga harus jalan berbarengan. Ketika salah satunya gitu ya berjalan tidak beriringan, misalkan hanya memperhatikan dunia saja ya, akhiratnya terlupakan, itu juga yang hukumnya salah, tidak benar di dalam Islam. Atau lebih memperhatikan akhiratnya saja, tidak dunianya, juga itu sebuah kesalahan ya. Nah, dalam masalah akidah ya dengan akhlak ya atau muamalah gitu ya yang berhubungan dengan manusia ya. Akidah ini kan seringnya kita pahami sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah ya. Kenapa? Karena akidah ini kalau kita pahami gitu ya, definisinya ya, akidah itu apa sih ya? Itu disebutkan ya, dia sebuah keyakinan tegas gitu yang identik dengan kenyataan yang tidak ada keraguan dan sangkaan. Akidah ini merupakan pondasi ya dari bangunan ibadah yang kita lakukan, yang tadi ya, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak ya. Nah, seharusnya gitu ya, akidah ini
menjadi pondasi dari munculnya ibadah yang baik, ya, muamalah yang baik, ya, akhlak yang baik gitu. Ketika pondasinya bagus, ya, maka insya Allah semuanya itu akan bagus, ya, yang muncul. Ya. Tapi ketika akidahnya rusak, gitu ya, maka yang muncul dari yang sisi-sisi lainnya tadi tuh ibadah, muamalah dan akhlak itu pun mungkin akan rusak, ya, cepat rapuh, ya, karena pondasinya tidak kuat. Istilahnya kayak rumah, ketika punya pondasi yang tidak kuat, maka bangunan yang di atasnya pun tidak akan kuat bertahan lama. Ya. Sebuah pohon ketika punya akar, akarnya tidak kuat, gitu ya, maka dia gampang untuk dirobohkan, ya, dengan angin yang kencang, dengan banjir dan sebagainya. Ya. Nah, oleh karenanya temanya di sini bagus banget, ya, tentang kekuatan akidah, ya. Jadi memang akidah nih harus kuat, ya, nggak boleh rapuh, nggak boleh rusak, ya. Nah, kok akidah yang kuat itu, gitu ya, itu seperti apa, ya kan? Akidah yang kuat itu, ya, di sini, ya, dia harus keyakinan yang tegas dengan kenyataan, ya, tidak ada keraguan dan sangkaan. Jadi kalau sesuatu dibangun atas sebuah keyakinan, gitu ya, yang kuat, gitu ya, yang tegas, ya, maka insya Allah dia akan kuat. Ya. Tapi ketika sesuatu itu dibangun atas keraguan dan sangkaan, ya, maka sesuatu itu menjadi tidak kuat akhirnya. Oleh karenanya Rasulullah menyarankan, ya, kepada kita, dak ma yuribuka ila mala yuribuka, ya. Tinggalkan apa yang meragukan kalian dan beralihlah kepada sesuatu yang kalian yakini, yang tidak meragukan. Nah, oleh karenanya, gitu ya, dalam materi-materi penerapan fikih pun, gitu ya, itu semua harus dibangun dengan keyakinan. Al-yakin la yuzalu bisyak, ya, keyakinan tidak akan bisa dihilangkan, ya, dengan keraguan. Contoh misalkan, ya, dalam aktivitas kita sehari-hari, ya, ketika kita melakukannya dengan keyakinan, gitu ya, maka hasilnya pun akan berbeda dengan sesuatu yang kita kerjakan bukan dengan atas dasar keyakinan, ya, justru di atas dasar keraguan dan sangkaan tadi. Dan bisa jadi, gitu ya, apa yang kita yakini, gitu ya, ternyata ketika dibangun atas keraguan dan sangkaan, gitu ya, ternyata nggak benar apa adanya, ya. Contoh misalkan ketika kita ingin menuduh seseorang, ya, melakukan sebuah pencurian misalkan, kan kita nggak bisa menuduh dia, gitu ya, dengan sebagai pencuri, gitu ya, padahal kita sendiri tidak mempunyai bukti-bukti, ya. Jadi cuma sekedar perasaan doang, gitu. Nuduh orang cuma sekedar perasaan, nggak punya bukti. Nah, berarti itu namanya menuduh atas dasar keraguan atau sangkaan, ya. Dan ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, kalau dalam masalah pergaulan saja, gitu ya, dengan sesama manusia, gitu, kita harus membangunnya dengan sebuah bukti, ya, yang akhirnya dengan adanya bukti itu membuat masalah itu menjadi jelas, gitu ya, dibangun atas keyakinan, gitu ya, maka, gitu ya, insya Allah dalam masalah akidah pun, ya, itu harus dibangun dengan keyakinan atau bukti-bukti, ya. Seperti kita yakini Allah itu satu, misalkan la ilaha illallah, gitu ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah, gitu. Atau wa anna Muhammadar Rasulullah, gitu ya, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, gitu. Nah, ini kenapa dua syahadat ini bisa kita yakin, gitu ya, akan kebenarannya, karena memang bukti-buktinya banyak, gitu.
yang menguatkan tentang hal itu banyak sekali. Nah, jadi keyakinan kita dengan Allah sebagai Rob kita, ya sebagai Tuhan kita, ya itu dibangun atas bukti sehingga keyakinan itu kokoh, ya kuat, gitu. Ya, ketika kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, gitu ya, itu juga ya atas bukti-bukti yang nyata. Ya, dari mulai sejarah, kemudian dikuatkan dengan hadis, ya dan seterusnya, ya kisah-kisah semua ya dalam sirah nabawiyah, ya terus juga para ulama ya dengan ulama terdahulu, ulama salaf maupun ulama yang mutakodimin, ya mutaakhirin, ya itu semuanya mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ya utusan Allah. Nah, keyakinan ini ketika dibangun dengan bukti-bukti yang banyak, maka dia adalah sebuah keyakinan yang kuat. Dan kalau kita sudah mempunyai keyakinan yang kuat, gitu ya, maka ketika ada yang mengisu-isukan ya sesuatu hal ya yang bertentangan dengan apa yang kita yakini tadi, maka kita tidak akan terpengaruh. Ya. Nah, oleh karenanya ketika sebuah keyakinan ya yang sudah diyakini ternyata masih bisa berubah, gitu ya, berarti dia punya akidah yang belum kuat. Gitu. Ya. Contoh misalkan, ketika kita punya keyakinan Allah itu sebagai Tuhan kita, ya, sebagai pencipta kita, sebagai pemelihara alam, ya, pemilik alam semesta, ya. Terus kita yakini Allah sebagai pemberi rezeki, gitu ya. Tapi kenyataannya, gitu ya, masih banyak tuh manusia yang akhirnya memohon ya rezeki itu bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Contoh nyata misalkan ya banyak masyarakat kita yang menggunakan azimat misalkan, yang diyakini dengan azimat itu ya, dengan azimat itu mereka akhirnya menghasilkan keuntungan yang banyak. Ya, buat orang yang berjualan ya kan ada kadang mereka memiliki sesuatu yang akhirnya ditaruh ya di warungnya atau di mana ya. Nah, kemudian juga ketika ada seorang istri ya contoh misalkan ya, ketika ada seorang istri gitu ya tidak diberi nafkah gitu ya oleh suaminya gitu, tapi dia masih bisa berusaha ya ikhtiar mencari rezeki itu dengan susah payah gitu ya, dia keluarkan tenaga dia ya untuk membantu suaminya. Tapi banyak juga model seorang istri yang akhirnya merasa capek gitu, capek lah gitu ya karena suami tidak memberikan nafkah ya kepada saya gitu ya, udahlah mending juga hidup sendiri gitu ya, nggak perlu punya suami, orang punya suami juga kayak hidup sendiri, usaha ya mencari nafkah sendiri gitu. Akhirnya berusaha untuk bercerai misalkan ya. Nah, kalau dia punya keyakinan yang kuat, akidah yang kuat ya bahwa yang memberi rezeki dia itu bukanlah suaminya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bisa jadi rezeki itu gitu ya tidak datang lewat suaminya, tapi datangnya lewat dia gitu. Dikasih rezeki yang banyak akhirnya. Nah, dan itu dia harus yakini datangnya bukan dari dirinya, bukan juga dari suaminya, bukan juga dari orang lain, tapi semua itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kemudian di sini ada lagi ya definisi tentang akidah ya. Akidah itu adalah at-tasdiq al-jazim, kebenaran yang kuat ya. Tentang apa? Fima yajibu lillahi azza wa jalla minal wihdaniyah. Ya, tentang hal yang wajib bagi Allah ya, azza wa jalla, tentang keesaannya, tentang ketuhanannya ya, hak prerogatifnya ya untuk disembah, kemudian iman bi asmaihil husna ya, kita beriman dengan nama-nama Allah yang 99, kemudian dan sifat-sifatnya yang agung ya. Itulah yang dimaksud dengan akidah ya.
Nah, kemudian ya, rukun akidah itu apa? Ternyata rukun akidah itu sama dengan rukun iman. Ya. Rukun iman yang kita kenal ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, ya, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ya. Nah, di sini ada macam-macam akidah. Ya. Akidah itu ada 3 macam, ya. Kita bisa ambil kesimpulan dari definisi yang kedua tadi, bahwa akidah itu ada yang disebut dengan rububiyah. Rububiyah itu adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengakuinya bahwa dialah yang mengatur, dialah yang memelihara, dialah yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil, ya. Jadi Allah itu pencipta segala sesuatu, ya, yang mengatur semua kehidupan kita sehari-hari. Itulah akidah rububiyah namanya. Ada yang kedua, uluhiyah, yaitu kita mengakui Allah itu esa, ya, dalam penyembahan, dalam ibadah kita. Ya, contoh misalkan dalam sholat. Ya, makanya kita nggak boleh sholat itu niatnya karena manusia, karena bos, ya, karena harta. Niatnya benar-benar harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Ya, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Ya, hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Nah, di sini ada tauhid, bisa disebut juga tauhid, bisa disebut juga akidah, ya, sama. Jadi ada akidah di sini, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah taghut. Ya, taghut itu semua hal-hal yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbentuk makhluk, ya. Baik itu benda mati maupun manusia. Itu semuanya harus dihindari, jangan sampai terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan menyembah kepada kuburan. Ya, datang ziarah kubur, kemudian memintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mintanya kepada kuburannya atau kepada orang yang di dalam kuburnya, ahli kubur. Ya. Misalkan ternyata ahli kuburnya orang yang solih, akhirnya kita minta, ya, apa kiai atau ya ustadz, ya, tolonglah doakan agar saya berhasil misalkan dalam usaha saya, ya kan, atau sukses, ya, dalam menjalani ujian. Tapi mintanya kepada orang yang ada di dalam kuburan tersebut, ya. Nah, itu tidak dibolehkan, ya. Jangankan dengan manusia, ya, dengan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, itu kita tidak boleh memintanya kepada Rasulnya, gitu. Ya, tapi kita memintanya kepada Allah. Jadi nggak boleh ngusap-ngusap kuburan, misalkan, ya, ngusap-ngusap kuburan Rasul gitu dengan keyakinan bahwa kuburan ini memberikan barokah, ya. Padahal kan keberkahan yang diajarkan di dalam Islam yaitu keberkahan yang berhubungan dengan amal solih, ya, bukan yang berhubungan dengan bendanya. Ya. Contoh misalkan, ya, kayak kita, kenapa sih kok kita ziarah kubur gitu, ya? Karena gitu, ya, dia adalah seorang wali yang dulunya dia banyak beramal solih, dia istiqomah dalam ibadahnya, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kita dapat keberkahannya dari amalnya, ya. Jadi bukan dari orangnya, ya. Kalau kita menghukumi sesuatu karena orangnya, ya, karena fisiknya gitu, ya, itu salah, ya, mengambil keberkahan dalam hal itu, ya. Jadi kita mengambil keberkahan itu dari amal yang dia kerjakannya, karena amalnya dalam ketaatan kepada Allah, ya. Dia rajin ibadahnya dan sebagainya. Nah, itu boleh kita mengambil keberkahan, dan itu tidak
masuk ke dalam syirik. Ya. Jadi penyembahan di sini terkadang ada orang yang mempunyai benda-benda ya, yang akhirnya karena begitu mengagungkan benda ini ya, kemudian akhirnya berlebihan. Seperti contoh keris ya, punya keris akhirnya harus dimandikan ya pada waktu-waktu tertentu ya, kalau nggak dimandiin nanti akan terjadi gitu. Sehingga akhirnya karena di awal udah ada kesalahan dalam pemahamannya, nah akhirnya bablas, kelewat batas ya. Yakinnya beribadah kepada Allah, ternyata sebaliknya ya, jatuh kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga, akidah itu adalah sifat dan asma ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna ya dari sifat dan asma-Nya ya. Dalam surat Toha ayat 8 Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna ya. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia ya. Dan Dia memiliki nama-nama ya, asmaul husna yang baik ya. Seperti Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang ya, dan sebagainya ya. Dan kita harus yakini laisa kamitslihi syai' ya, bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya ya, Dia berbeda dengan makhluknya ya. Jadi jangan juga akhirnya kita misalkan memahami punya pemahaman kayak wahdatul wujud misalkan gitu ya, karena udah begitu kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ngerasa dirinya sudah bersatu gitu ya dengan Allah gitu, sehingga akhirnya ya merasa dirinya udah tidak perlu lagi ada kewajiban untuk menjalankan ibadah-ibadah misalkan gitu ya, karena berlebihan memahami ya Allah itu sudah menyatu dengan dirinya, sehingga saya tidak perlu lagi beribadah gitu ya. Nah, itu satu hal yang salah ya, pemahaman seperti itu. Jadi ada memang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan ya, ketika seseorang gitu ya taat patuh kepada Allah ya, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rajin beribadah, maka matanya akan menjadi mata Allah, tangannya akan menjadi tangan Allah, kakinya akan menjadi kaki Allah gitu ya. Dalam artian ya, karena semua anggota tubuhnya itu tunduk mengikuti aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan dalam pemahaman bahwa semuanya itu sudah menyatu gitu ya dengan Allah, yang akhirnya mempunyai pemahaman yang salah, udah nggak perlu lagi ibadah lagi ya, karena dirinya udah akhirnya menganggap diri sebagai Tuhan ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian Rasulullah gitu ya, akidah ini sangat penting sekali. Kenapa ya? Karena kita lihat ketika Rasul-Rasul dari awal diutus itu yang dibenahi, yang dibawa misinya itu adalah kalimat syahadat ya, 2 kalimat syahadat. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya misi yang sama, yaitu la ilaha illallah ya, meyakinkan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan ya, tidak ada yang harus disembah gitu ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini menandakan bahwa pemahaman atau akidah ini begitu penting, sehingga di awal dakwah ya, daripada Rasul-Rasul itu yang dibawa ini dulu ya, masalah akidah dulu, bukan masalah syariatnya dulu ya, bukan tentang sholatnya dulu, bukan tentang puasanya dulu, bukan tentang hajinya dulu ya yang diwajibkan, akan tetapi akidahnya dulu yang dibenahi ya, yang diperbaiki. Sampai ketika manusia lahir ke dunia pun gitu ya, itu yang pertama didengarkan ya kepada seorang bayi itu adalah
kalimat syahadatain dengan azan dan iqomahnya. Azan di kuping sebelah kanannya dan iqomah di kuping sebelah kirinya. Nah, ini juga menandakan bahwa gitu ya, akidah ini begitu mempunyai peranan ya, di awal dari muncul atau hadirnya seorang manusia ke dunia. Nah, dan ketika manusia belum lahir pun gitu ya ke dunia gitu ya, dia masih di dalam rahim seorang ibu gitu ya, itu diambil kesaksiannya ya, itu dalam masalah akidah ya, alastu birabbikum gitu kan, apakah kalian mengakui bahwa aku ini adalah Tuhanmu. Itu kesaksian yang diambil ya dari kita masih berbentuk janin ya, masih di dalam perut ya, masih di alam rahim. Itu diambil kesaksian ya tentang akidah kita ya. Siapa Rob kamu ya, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang memelihara kamu ya. Nah, janin itu menjawab ya, bala ya, alastu birabbikum qalu bala gitu. Ya, engkaulah yang telah menciptakan kami ya. Jadi mengakui bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun nanti setelah lahirnya dia akan banyak terpengaruh ya dengan lingkungannya, dengan orang tuanya ya. Makanya bapak dan ibunya lah yang akan menjadikan dia nantinya apakah menjadi Nasrani, apakah menjadi Yahudi, apakah menjadi Majusi ya. Apakah tetap dengan akidahnya yang sahih tadi ya ketika dia masih di alam janin. Kemudian di sini hubungannya dengan toleransi ya. Terkadang kita kan karena akidah kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apakah di sana ada unsur-unsur yang bisa ditoleransikan ya dalam masalah akidah ini gitu ya. Atau memang kalau dalam masalah akidah sudah tidak ada toleransi lagi ya. Nah, kita lihat di sini ya, sebenarnya Islam itu adalah agama yang sangat toleransi sekali. Cuma gitu ya, dalam syariat kita ya, dalam syariat Islam ya, toleransi ini ada aturannya ya, yang diajarkan. Jadi tidak dibebaskan 100% gitu ya untuk bertoleransi gitu ya. Ada hal-hal di mana kita boleh toleransi di dalamnya dan ada hal-hal yang memang kita tidak boleh toleransi di sana gitu. Ya, jadi ada yang sifatnya kita harus tegas, ada yang sifatnya kita fleksibel ya, mudah untuk bergaul ya, menerapkannya gitu, mengamalkannya. Ini contoh toleransi dalam Al-Qur'an ya. Di surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9 ya. Ayat ini gitu ya, kalau kita lihat artinya gitu ya, ini kita dibolehkan untuk bergaul ya dengan non muslim ya. Non muslim berbuat baik kepada mereka ya, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim ya. Kamu berbuat baik kepada mereka ya, kamu berbuat adil kepada mereka ya. Innallaha yuhibbul muqsitin ya, karena Allah itu benar-benar menyukai orang-orang yang mempunyai sifat keadilan ya. Jadi ada kafir itu namanya kafir zimmi ya. Kafir zimmi itu mereka orang non muslim yang tinggalnya di negara Islam tetapi mereka membayar jizyah, sehingga ketika mereka membayar jizyah mereka menjadi terjaga ya, terjaga darahnya dan hartanya. Nah, ketika kafir zimmi ini gitu ya, begitu maksudnya bersedia untuk mengeluarkan sebagian harta mereka yang disebut jizyah tadi. Nah, mereka akan diperlakukan sama gitu dengan orang-orang muslim lainnya. Nah, jadi kita harus berbuat baik dengan mereka ya.
ketika mereka dizolimi misalkan dengan orang muslim pun gitu ya, maka harus ditolong gitu ya. Mereka itu kalau mereka berada dalam kebenaran, mereka akan dimenangkan gitu ya, dalam urusan permusuhan atau persengketaan itu ya. Nah, kemudian juga nggak boleh dibunuh. Di sini kan lam yuqatilukum ya innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fiddin wa akhrajukum fi diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum antawallahum wa may yatawallahum faulaika humuz zalimun ya. Nah, jadi nggak boleh dibunuh, nggak boleh dicuri hartanya, semuanya itu ya, dijaga di dalam Islam ya, ketika mereka sudah bersedia membayarkan sebagian harta mereka. Kemudian yang di sini kan dikatakan oleh mana ya, perkataan Umar bin kita lihat di sini ya, bentuk nyata bagaimana toleransi Islam ya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mana zalama mu'ahadan au intaqasahu haqqan au kallafahu fawqa taqatihi au akhadha minhu syai'an bi ghairi taybi nafsin minhu fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menzolimi mu'ahid ya. Mu'ahid ini orang yang mempunyai perjanjian ya. Orang non muslim yang mempunyai perjanjian dengan orang Islam ya. Jadi dia dilindungi ya. Mengurangi ya, menzolimi mu'ahid, kemudian mengurangi haknya, membebani di luar kemampuannya atau mengambil sesuatu dengan cara yang tidak baik, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Ya. Jadi Rasulullah membela kan di sini, membela orang non muslim ya, orang kafir mu'ahid ya. Orang kafir mu'ahid yang dia punya perjanjian. Jadi bedanya zimmi sama mu'ahid, kalau zimmi dia tinggalnya memang di negeri Islam gitu ya, kemudian dia membayar jizyah ya. Kalau mu'ahid ini dia masuk ke suatu negara Islam, dia mempunyai perjanjian gitu ya, terus dia dijamin juga, ada nanti yang dijamin oleh seorang orang muslim yang ada di negeri tersebut ya, mu'tamin namanya nanti ya. Nah, jadi dia akan dilindungi hartanya dan darahnya ya. Kemudian di sini ya, perkataan Ali bin Abi Thalib ya, beliau mengatakan innama badalul jizyah litakuna amwalahum ka amwalina wa dima'uhum ka dima'ina, bahwa mereka mengeluarkan jizyah ya, kafir zimmi tadi kan dia mengeluarkan jizyah agar harta mereka menjadi harta kami dan darah mereka menjadi seperti darah kami ya. Jadi dia diperlakukan sama persis kayak orang muslim ya, nggak boleh dianiaya, nggak boleh dizolimi, nggak boleh disakiti. Lagi hadis Rasul, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la yujad min masirati arba'ina aman. Ya, barang siapa yang membunuh mu'ahid ya, dia tidak akan mencium bau surga ya, yang dapat dicium sejauh 40 tahun ya, jaraknya itu sampai 40 tahun. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masih ada lagi ya, contohnya di sini ya, kisah Asma bin Abi Bakar yang menceritakan ya, jadi ibuku datang ya, sedangkan dia masih dalam keadaan musyrik di masa terjadinya perjanjian perdamaian dengan orang-orang Quraisy. Maka aku datang kepada Nabi SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang ya, ingin berhubungan dengan diriku, bolehkah aku berhubungan dengannya? Lalu Nabi menjawab, ya, bersilaturahimlah kepada ibumu. Jadi ketika kita punya saudara itu berbeda agama dengan kita, misalkan ternyata orang tua kita agamanya beda gitu ya dengan kita, itu kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim dengan orang tua kita, karena dia akan tetap menjadi orang tua kita ya, walaupun nanti ada hal-hal dalam syariat yang seperti misalkan warisan ya, dia sudah tidak dapat menerima warisan ya, karena sudah berbeda agama ya.
Tapi dalam masalah darah gitu ya, itu akan selalu terhubung ya, keturunan itu tidak akan bisa putus gitu ketika dia berbeda agama. Kemudian ulama juga sepakat ya, para ahli fikih ya sepakat bahwa ketika ada orang kafir zimmi terbunuh atau dibunuh gitu ya, itu masuk ke dalam dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dilihat kasus toleransi ya yang diamalkan ya di dalam ajaran kita ya, syariat kita itu banyak sekali ya. Jadi kalau dibilang Islam itu bukan agama yang toleran gitu ya, Islam itu radikal misalkan ya, Islam itu keras gitu. Sebenarnya enggak gitu. Karena Islam tuh memang dia ada hal-hal yang dia harus punya sikap keras di dalamnya gitu ya. Nah, dalam masalah akidah ini dia harus keras gitu ya. Tapi kalau dalam muamalah ya kepada manusia dia sifatnya fleksibel ya. Jadi apa ya? Ya mudah gitu ya. Bahkan ada hadis ya, rahimallah rojulan idza ba'a wa idza qado ya, wa idza ishtara wa idza qado ya. Jadi Allah itu akan merahmati seseorang yang dia bisa toleran ya, toleransi dalam apa? Dalam berjualan, dalam membeli dan dalam menghukumi. Nah, kalau dilihat hadis ini kan semuanya nih berbau muamalah ya, hubungan dengan sesama manusia. Ya. Nah, terkadang kayak misalkan nih ya, Natalan gitu ya, boleh nggak sih kita ngucapin selamat Natal ya kepada kerabat kita yang agamanya non Muslim? Nah, itu memang kan terjadi perbedaan pendapatnya. Kalau yang seperti Ibnu Taimiyah ya, itu memandangnya bagian dari akidah, sehingga mempunyai pendapat tidak boleh mengucapkan hal itu ya, mengucapkan selamat hari Natal gitu kepada non Muslim. Tapi gitu ya, kita lihat pendapat Yusuf Qaradawi ya, yang berbeda kan dengan Ibnu Taimiyah, karena beliau melihat zaman sekarang itu sudah berbeda gitu dengan zaman yang dulu ya. Dan beliau mempunyai pendapat itu juga punya bukti gitu ya, punya apa namanya landasan, karena beliau melihatnya itu dalam masalah muamalah ya, hubungan dengan sesama manusia, sehingga ketika dalam muamalah kita toleran di dalamnya gitu. Jadi boleh, nggak apa-apa ngucapin gitu ya. Nah, kalau buat jadi istilahnya gini, nggak perlu diributkan gitu ya. Ada yang mau ngucapin, ada yang nggak mau ngucapin gitu ya. Ya silakan aja gitu. Ketika mau pakainya pendapat Ibnu Taimiyah ya boleh. Ketika mau berpendapat ikut yang Yusuf Qaradawi juga boleh. Karena dua-duanya mempunyai dalil yang kuat ya. Yaitu yang satu memasukkannya dalam masalah akidah sehingga tidak ada toleransi di dalamnya. Yang satu memahaminya karena itu masuk dalam muamalah sehingga akan ada toleransi di dalamnya ya. Sebenarnya ketika ada dua pendapat seperti ini, kita bisa mengamalkan keduanya ya. Dalam artian gitu ya, ketika kita mau mengamalkan gitu ya, yang pendapat Yusuf Qaradawi itu kira-kira ada manfaat nggak yang kita dapat di sana? Ada nggak hal yang bisa menolak mudorot gitu? Nah, contoh misalkan nih, ketika dia punya bosnya non Muslim, kalau dia tidak mengucapkan selamat Natal gitu ya, dia akan dipecat, dia nggak akan dapat gaji bulanan dia. Ya, padahal dia kerja, dia berhak untuk mendapatkan gaji dia, karena dia udah capek, ya kan, dia udah bekerja gitu. Nah, untuk masalah yang seperti ini, akhirnya bolehlah dia menggunakan pendapat yang Yusuf Qaradawi ya, yang mengucapkan selamat ini adalah bagian dari bab muamalah ya, bukan bab akidah gitu. Ya.
Jadi fleksibel bentuknya ya, kita boleh. Jadi hikmahnya itu ya, kenapa ada perbedaan pendapat gitu ya di antara ulama, sebenarnya untuk memudahkan kita juga dalam penerapan ibadah kita ya. Cuma nggak boleh juga kita memudah-mudahkan gitu. Jadi maksudnya gini, misalkan ketika ada beberapa pendapat, kita ngambilnya yang ini aja lah gitu ya, karena enak nih kayaknya nih pendapat yang ini nih lebih mudah gitu. Itu juga nggak boleh ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, kayak kasusnya misalkan orang yang sakit, dia nggak bisa sholat berdiri, gitu. Apakah dia harus sholatnya berdiri? Kan enggak, kan dia boleh duduk akhirnya. Jangan sampai gitu ya, kitanya nggak sakit tapi kita sholatnya duduk gitu. Nah, jadi itu yang memudah-mudahkan akhirnya. Jadi kita ngelihat keadaan kita aja, ngelihat kondisi kita ya. Kalau kondisi kita memang sedang sakit ya kita boleh duduk, sholat dengan duduk gitu kan. Nah, sama kasusnya kayak ini juga ya dalam masalah toleransi ini ya. Dalam mengucapkan selamat itu kepada non-muslim gitu ya. Nah, kita lihat kondisi kita. Kalau kita bisa menghindar dari mengucapkan kata-kata itu, ya alangkah lebih baik gitu ya. Kemudian ya ini hal yang penting sekali ya. Jadi kita harus mempunyai sifat tolerans ya kalau dalam masalah muamalah ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah mencontohkannya ya dalam kehidupan beliau ya, bagaimana baiknya beliau gitu ya kepada orang non Muslim ya, walaupun istilahnya bunyi ayatnya lakum dinukum waliyadin gitu ya, bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya begitu ya. Tapi gitu ya dalam bermuamalah beliau tuh sangat lembut ya. Itu ada satu kisah yang kakek tua ya, yang beliau selalu memberikan makanan ya setiap pagi tuh kepada kakek tua Yahudi ini yang matanya buta. Akhirnya gitu ya, ketika disuapin makanan tuh setiap pagi mulut si kakek ini selalu menghina Rasulullah ya, menjelek-jelekan Rasulullah ya, mewanti-wanti ya agar jangan sampai mendekati Rasulullah ya. Dia itu penyihir, dia tuh dukun, dia tuh macam-macam lah ya. Tapi Rasulullah tiap hari itu selalu ngasih makan lagi ya, kasih makan setiap hari ya, walaupun beliau dicaci maki gitu ya di depan beliau, sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar ya ketika itu bertanya kepada Asma ya, kepada Aisyah ya, beliau bertanya, ya wahai Aisyah, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan, yang belum aku tunaikan? Lalu kata Aisyah, ada kebiasaan Rasulullah setiap pagi dia selalu memberikan makan, yang menyuapi makan ya kakek tua yang ada di ujung jalan sana gitu. Akhirnya Abu Bakar pun menemui ya kakek tua itu, kemudian memberikan makan kepadanya. Ternyata kakek tua tuh tahu ya, dia bilang ini bukan yang biasa nyuapin saya, kata dia gitu. Kenapa? Karena yang biasa nyuapin saya itu selain dia nyuapin, dia suka menghaluskan dulu makanannya gitu sebelum memberikannya kepada saya. Ya, jadi ketika dikasih makan sama Abu Bakar, mungkin Abu Bakar langsung disuapin gitu ya, tidak dihaluskan dulu tuh makanannya. Jadi dia tahu. Nah, kemudian akhirnya kata Abu Bakar, ya yang biasa menyuapimu sudah meninggal, ya sudah wafat. Ya. Akhirnya karena terus Abu Bakar kasih tahu, ya ternyata dia nggak pernah tahu tuh kalau disuapin sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal dia selalu mengejek, menjelek-jelekan ya, Nabi Muhammad gitu. Akhirnya dia masuk Islam, ya dengan sifat ya baik tadi tuh, kasih sayang Rasulullah ya, begitu tolerannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada non Muslim ini.
Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain ya yang menjelaskan ya bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu bisa toleransi ya dalam masalah muamalah. Kemudian yang tidak dibolehkan adalah dalam masalah akidah ya toleran ini. Jadi kalau udah dalam masalah akidah seperti cara beribadah gitu ya. Nah, kita nggak boleh karena kan di hadisnya juga jelas ya. Rasulullah ketika ditawarkan oleh kafir Quraisy, ayo kita berdamai gitu ya. 3 hari saya nyembah Tuhan kamu, 3 hari kamu nyembah Tuhan saya, gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah menolak, ya, tidak mau berdamai dengan hal itu. Jadi kalau dalam masalah akidah, memang kita harus tegas ya di sini. Jadi nggak ada istilahnya toleran di dalamnya. Kemudian ya hikmah toleransi ya di sini ya yaitu tadi ya agar terhindar dari perpecahan ya. Kemudian akan dapat mempererat silaturahim ya dan persaudaraan. Kemudian juga dengan toleransi itu ya kita bisa menghargai pendapat orang lain dan bisa menerima perbedaan ya. Yang keempat, menghargai dan menghormati orang lain. 5, menahan amarah dan permusuhan. 6, memelihara persatuan. Kemudian tidak egois ya dengan merasa dirinya paling benar ya. Jadi dari toleransi dalam muamalah ini begitu banyak sekali hikmahnya. Semuanya mengacu kepada akhlak ya. Jadi makanya seperti saya sampaikan di awal, tidak boleh ada pemisahan antara ibadah dengan akhlak ya. Nggak boleh juga kita menjadi orang yang rajin beribadah tapi punya akhlak yang buruk ya. Atau sebaliknya, kita punya akhlak yang baik gitu ya, tetapi ibadah kita tidak rajin ya. Nah, kita menginginkan hadirnya sosok ya seperti Rasulullah yang bisa menjadi rahmatan lil alamin. Jadi dari segi ibadah juga bagus, dari segi akhlak juga bagus ya. Oleh karenanya akidahnya harus diperkuat gitu ya. Jadi untuk bisa memunculkan sebuah kepribadian yang ibadahnya bagus dan akhlaknya bagus gitu ya, maka kita harus mempunyai akidah yang kuat gitu ya, dan mempunyai sifat toleransi ya kepada sesama itu juga harus baik ya. Nanti insya Allah muncullah kepribadian yang seperti tadi ya, yang sempurna ya, tidak timpang sebelah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita buka forum diskusi. Oke. Jazakillah khair Ibu Eva atas ceramahnya, atas tausiahnya pada kesempatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka langsung aja dengan sesi tanya jawab. Silakan langsung bertanya ke Ustazah Eva. Silakan. Oke, saya mau tanya dulu deh, Ibu ya. Ya, boleh Bu. Gini Bu, saya mau tanya kasus aja, misalnya gini, kan sekarang ini ada WhatsApp group ya, termasuk kita tuh yang namanya WhatsApp group keluarga besar itu dari om, tante, dari mana-mana sampai sepupu, keponakan gitu ya. Nah, terus misalnya gini, misalnya suatu kasus nih Bu, kan yang misalnya yang saya pelajari itu kalau misalnya makam ya, makam kuburan itu tuh nggak boleh ditinggikan, dalam arti kata diperindah, dalam mungkin ditembokin, diapain gitu. Nah terus itu yang saya pelajari gitu. Nah kemudian contoh kasus misalnya ada mungkin
orang yang tua di grup itu, misalnya tante atau om gitu, yang dia sepakat, oke nih ini apa ibu kita nih meninggal misalnya, jadi ibu kita tuh berarti mungkin nenek saya lah gitu ya, udah meninggal. Sekarang ayo kita iniin makamnya, kita perindah gitu. Nah terus yuk kita urunan gitu misalnya. Nah saya kan dalam grup itu, saya di sini adalah keponakan, berarti yang masih muda lah artinya gitu ya. Nah sebaiknya tuh apa yang harus dilakukan gitu kan, di sini kan ada om tante gitu kan yang banyak. Kalau sesuai dengan ilmu kan sebenarnya itu hal yang tidak benar kalau yang saya pelajari. Nah saya kan nggak tahu juga nih apakah ada ilmu yang membolehkan, karena setahu saya yang saya baca tuh nggak boleh gitu misalnya. Nah tapi ini kan ada yuk urunan, ada ajakan, jadi apa yang seharusnya bagi anak muda, anak yang masih lebih muda gitu, bersikap pada yang lebih tua dalam situasi seperti ini misalnya. Itu aja sih Bu. Iya. Oke, langsung dijawab apa mau dikumpulin dulu soalnya? Langsung aja Ibu. Oh langsung aja. Silahkan, ya. Ya. Jadi ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang memang untuk membangun ya, mengapuri ya, dan menduduki ya kuburan. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yujassisal qabru wa an yuk ada alaihi wa an yubna alaihi ya. Jadi yang dimaksud ya di sini untuk membangun ya, yang dilarang ya, yang dilarang membangun daripada kuburan itu adalah jika kita sudah berlebihan ya, kita kembali lagi pada pemahaman akidah ya, berlebihan dalam menyikapi kuburan ini. Contoh misalkan kita bangunin atap ya jadi rumah gitu, kita atapin dia, kemudian akhirnya kita selimutin misalkan gitu ya. Biasanya kan ada kuburan-kuburan itu yang dipakein baju tuh, dipakein apa sih namanya, bahan ya, bahan, kemudian ditutupi gitu ya, kayak kita mengangkat keranda itu kan kadang ada penutupnya gitu. Nah ini dia memperlakukan kuburan itu seperti itu gitu, jadi udah dibangun kemudian ditutupin lagi, pokoknya benar-benar diagungkan ya kuburan itu. Padahal gitu ya, kuburan itu kan benda mati gitu ya. Jadi kita tidak dibolehkan ya, mengagungkan benda mati secara berlebihan. Kenapa? Karena khawatir jatuh akhirnya kepada syirik ya, pengagungannya. Nah, kalau dalam cuma merapikan ya kuburan itu, misalkan karena banyak rumput ya kan, rumput liar yang tumbuh ya kan, akhirnya kita rapiin gitu ya, itu nggak apa-apa, masih dibolehkan ya, wajar ya. Kemudian juga misalkan dibatasi ya, dibatasi kan kadang kuburan itu kalau nggak ada pembatasnya kan khawatirnya terinjak-injak kemudian hilang gitu ya. Jadi akhirnya harus pakai pembatas ya, di akhirnya sisi-sisinya dipasangin misalkan kayu atau pakai batu misalkan ya, terus pakai nisan ya kan di atas kepalanya gitu ya, itu nggak apa-apa, dibolehkan ya. Jadi intinya gitu ya, tidak dibolehkannya gitu ya kuburan itu kalau sampai berlebihan ya, menimbulkan akhirnya pengagungan ya kepada kuburan itu yang dikhawatirkan masuk ke dalam syirik ya. Gitu mungkin ya kenapa akhirnya tidak boleh gitu ya, dibangun lah kuburan itu gitu. Jadi
kalau di Indonesia tuh kan kuburan itu kan dia satu doang ya, berbeda dengan kayak di Arab Saudi ya. Itu kuburan itu bisa dimasukin banyak mayat gitu dalam jangka waktu berapa lama gitu. Nanti diganti lagi mayatnya gitu. Kalau kita kan di Indonesia tuh punya tradisi kuburan satu itu ya udah buat satu orang aja gitu. Ya. Nah, jadi mungkin akhirnya gitu ya mempunyai pemahaman eh, ya apa ya berlebihan gitu menyikapi orang yang sudah meninggal tadi gitu ya. Baik Ibu. Oke, jadi intinya asal jangan berlebih-lebihan ya intinya Ya, karena takut nanti betul. jadi sirik. Oke, makasih jazakallahu khair Ibu. Ibu, ini ada pertanyaan dari Risa. Kalau dalam keluarga besar ada yang beda agama, terus pas hari raya mereka kita diingatkan untuk ucapkan. Bagaimana solusinya? Ya, kita diingatkan untuk mengucapkan ya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan ya, untuk masalah ini dia ada yang melihatnya dari sisi muamalah, ada yang melihatnya dari sisi akidah. Jadi kalau dia melihatnya dari sisi muamalah itu dibolehkan untuk mengucapkannya. Ya, tapi kalau kita meyakini itu bagian dari akidah, berarti kita tidak usah mengucapkannya. Sekarang kembalikan kepada keadaannya. Ya, kalau seandainya kita tidak mengucapkan itu kepada keluarga besar kita, gitu, apakah akan menimbulkan mudarat yang besar? Ya, contoh misalkan akhirnya ikatan persaudaraan itu menjadi renggang, akhirnya bermusuhan, ya kan? Gitu. Dia membenci kita, gitu. Padahal kita kan seharusnya memberikan nilai dakwah ya, nilai-nilai positif gitu kepada keluarga kita gitu. Dan dakwah itu yang paling pertama itu kan yang sangat dianjurkan adalah keluarga. Itu. Jadi kalau seandainya mereka sudah mengambil jarak dengan kita ya cuma gara-gara sepele ini gitu ya, yang akhirnya kita tidak dapat berdakwah ya, memberikan nilai-nilai positif ya kepada mereka gitu ya. Ya akhirnya kita bisa mengambil pendapat yang membolehkan kita mengucapkan selamat Natal tadi ya kepada keluarga kita yang non muslim gitu. Jadi ditimbang antara manfaat sama mudorotnya ya. Kalau kita nggak ngucapin ya mudorotnya bagaimana ya. Kalau kita ngucapin mudorotnya gimana gitu ya. Dan terkadang dalam Islam itu sendiri ya masalah yang berhubungan dengan manusia itu lebih dipertimbangkan daripada ya masalah yang hubungannya hanya kepada Allah semata. Gitu. Ya contoh misalkan gini, maksudnya kayak kita lagi puasa nih, ya puasa sunnah, ya tiba-tiba ada yang ngundang kita makan, gitu kan? Nah kita kan harus memilih nih mau terusin puasanya apa mau batalin puasanya. Kalau kita mau terusin puasa tapi gitu ya menyebabkan teman kita ini kecewa kepada kita ya kan nggak bisa terima gitu ya dengan keputusan kita, pokoknya dia merasa berat lah gitu ya kalau sampai kita enggak berbuka puasa gitu ya. Itu dalam Islam dibolehkan kita berbuka puasa ya untuk menjaga persaudaraan pertemanan ya, ikatan pertemanan kita tadi gitu ya. Jadi terkadang ada hal-hal yang sifatnya muamalah itu lebih didahulukan di dalam Islam ya dibanding daripada ibadah itu. Jadi setiap orang tuh mungkin bisa punya keputusan yang berbeda ya, tinggal ditimbang-timbang gitu ya, mana yang lebih banyak manfaatnya itulah yang diambil ya. Allah alam. Oke, jazakallahu khair Bu. Ada cukup Riz? Oke, ada lagi pertanyaan?
Ada pertanyaan nggak, Din? Rifa, ada pertanyaan nggak, Rifa? Nggak ada Bu Imet. Nggak ada ya, oke. Sudah jelas. Sudah jelas ya. Ibu, cuma kadang-kadang gini Bu, apa namanya, yang suka yang orang itu, apa ya namanya, kadang-kadang kita belajar A gitu ya, terus kita merasa ustadz yang kita ikutin itu bener lah gitu loh, tapi itu kemudian ada temen yang melakukan hal B yang mungkin sebenarnya menurut ustadz kita tuh bukan gitu ya, tapi siapa tahu seperti Ibu katakan tadi, kayak tadi Yusuf Qaradawi bilang itu muamalah, kalau Ibnu Taimiyah bilang itu akidah. Itu kan hal yang bertolak belakang ya Ibu ya, kan kita kan ini gitu, ini akidah, ini muamalah gitu. Sementara itu kan kalau misalnya ada, berarti kan sah-sah saja orang melakukan hal itu gitu kan sebenarnya. Ya, nah betul. Sekarang masalahnya pada kenyataannya nih, kita tuh seringnya itu malah gini, antara watawasobil haq watawasobis sobri ya Ibu ya, kita berpatokan ke situ, tapi kita juga takutnya nanti sebenarnya memang ada gitu loh, yang orang itu melakukan B itu karena dia punya alasan, dia mengikuti, mungkin ada alasan yang dia ikuti, mungkin sebenarnya bukan kebanyakan ulama, tapi mungkin ada minoritas ulama tuh berpendapat seperti B ini gitu loh. Nah, bagaimana cara kita mensinkronisasikan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Jadi akhirnya tuh nggak ada saling kayak sakit hati gitu loh sama teman gitu. Ini dibilangin kok enggak, padahal sebenarnya mungkin dia sah-sah saja sebenarnya, cuma karena kita menurut ustadz kita benar ini, kok kayaknya kita merasa ini yang benar gitu loh. Gimana cara kita dalam praktek sehari-hari, kan kita harus menasihati. Nah, kita pikir ini orang salah nih gitu, tapi ternyata padahal sebenarnya mungkin kita nggak tahu aja, ini dia tuh ada yang diikutin sebenarnya, kayak tadi Yusuf Qaradawi sama Ibnu Taimiyah tadi gitu. Ya. Oke, jadi pemahaman itu sangat penting sekali. Jadi keilmuan itu juga sangat berperan penting ya dalam masalah menyikapi perbedaan. Ketika masalah itu merupakan hal yang berisi ikhtilaf, ya, memang bukan satu pendapat, maka kita harus rela gitu ya, legowo untuk bisa menerima perbedaan. Justru salah gitu ya. Jadi intinya gini, selama kita sudah tahu gitu ya bahwa masalah itu adalah masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah itu masalah yang ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Itu bukan dengan satu kalimat gitu ya, dengan satu pendapat, bukan. Tapi memang di situ ulama berbeda pendapat gitu ya. Kalau memang dia tahu gitu ya, itu adalah masalah ijtihadiyah ya, maka sikap kita adalah harus bisa menerima perbedaan. Dua, kita tidak boleh menghukumi pendapat saya yang benar, pendapat dia yang salah. Gitu. Karena dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Kalau dalam masalah ijtihadiyah, ya. Masalah yang paling benar yang mana, gitu ya? Karena dua-duanya benar. Sekarang yang paling benar yang mana, gitu? Yang paling benar itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Nah, terus taunya kapan, gitu? Taunya nanti, ya, di akhirat. Ya, kita bisa tanyakan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Cuma kalau udah nyampe akhirat, kita udah nggak kepikiran lagi kali untuk nanya-nanyain hal yang seperti itu ya. Iya, gitu. Jadi kalau intinya harus tahu itu masalah usul yang memang tidak ada perbedaan, atau dia memang ini masalah ijtihadiyah yang memang ada perbedaan. Kalau memang itu masalah yang ada perbedaan, ketika ada orang mempraktekkan yang berbeda dengan saya, gitu ya, nggak apa-apa, biarin aja, gitu. Nah, seringnya, gitu ya, ketika ada yang mempraktekkan berbeda, dia nggak tahu juga dalilnya, gitu.
oh kamu kenapa gitu malah praktekinnya yang B gitu ya, kenapa bukan yang A? Dia sendiri juga mungkin nggak tahu dalilnya gitu. Nah ini yang salah gitu. Harusnya ketika mau dia praktekin A, mau dia praktekin B, dia harus tahu dalilnya. Ya, kayak orang sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang enggak kan. Nah, dua-duanya kan benar, nggak ada yang salah. Ya. Yang salah kalau dia nggak sholat subuh kan gitu. Nah, tapi harus ada dalilnya gitu. Kenapa kok kamu sholatnya pakai kunut gitu? Oh iya, soalnya gitu kan, aku ikutnya mazhab Syafi'i, ya kan. Kalau mazhab Syafi'i itu ya kunut itu masuk di rukun, ya. Kalau kita sholat subuh nggak pakai kunut, ya itu nanti di akhir harus pakai sujud sahwi. Jadi saya ikut mazhabnya Syafi'i, makanya selalu pakai sholat subuh pakai kunut. Nah kan dia tahu dalilnya tuh, ya. Nah yang nggak pakai juga harusnya tahu dalilnya, gitu. Kenapa kamu nggak pakai kunut gitu ya? Karena gitu eh, menurut mayoritas ulama dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam masalah kunut sholat subuh itu sebenarnya bukan kunut hanya di sholat subuh, ya kunutnya adalah kunut nazilah, yaitu ketika ada bencana yang harusnya dibaca kunut itu di setiap waktu sholat, bukan di subuh saja, gitu. Jadi masing-masing punya dalil, gitu. Tahu dalilnya, jadi nggak salah, gitu. Boleh, gitu. Masa kita mau nyalahin, ya kan, orang yang pakai kunut ikut mazhab Syafi'i, gitu. Siapanya kita, gitu ya, dibanding Imam Syafi'i, ya. Yang ilmunya udah subhanallah, ya. Terus juga yang sholat subuh nggak pakai kunut pun, gitu ya. Dia nggak boleh main salah-salahan lah intinya gitu. Ya, jadi kalau dia masalahnya udah masalah fikih, itu memang pasti akan ada perbedaan. Nah, kita harus bisa mencoba untuk menerima perbedaan itu. Dan tidak boleh mengatakan pendapat saya lah yang benar. Gitu. Bisa jadi dia yang benar, bukan saya yang benar. Gitu. Allahu a'lam. Sorry, bisa jadi dengan menyalahkan orang jadi kita jadi salah ya Bu. Jadi salah, betul. Jadi yang penting hatinya harus dikelola dulu dan harus tahu ilmunya gitu ya, apa namanya sebelum kita ini ngomongin orang itu salah atau tidaknya ya. Jazakillah khair. Baik, ada lagi pertanyaan, silakan. Aku nih. Silakan Dini. Iya Bu Ustazah, kalau yang terjadi di kita ini kayaknya seakan-akan kita tuh lebih mudah toleransi dengan yang berbeda dengan kita ya, dengan yang bukan Muslim. Tapi dengan sesama Muslim ini yang di dalamnya terdiri dari beragam yang memang sudah dikatakan bahwa kita memiliki kelompok-kelompok, itu yang sulit. Even walaupun misalnya kita semua pada punya ilmunya, ya ilmunya seperti ini, tapi ujungnya itu kita selalu ngerasa kita yang benar gitu karena kita ngikutin si paham ini gitu loh. Itu bagaimana ya menyikapinya ya, untuk tidak masuk ke dalam satu sifat yang kita paling benar gitu loh. Karena ilmu saya lebih banyak, saya lebih tahu, itu bagaimana menyikapinya. Silakan Bu Ustazah. Ya. Oke, jadi dalam masalah akhlak dia kan perlu proses ya. Sesuatu itu bisa menjadi akhlak. Akhlak itu kan kalau didefinisikan sesuatu yang muncul tanpa pemikiran gitu ya. Jadi dia udah mendarah daging ya dalam tubuhnya sehingga ketika dia harus bersikap gitu menghadapi kondisi apapun gitu yang nampak itulah akhlak dia. Nah, untuk bisa menerima perbedaan, kemudian juga tidak merasa dia yang paling benar, gitu ya. Itu juga mungkin perlu proses, ya. Perlu proses, mungkin yang perlu dilakukan, ya. Pertama harus selalu banyak belajar, ya kan, menuntut ilmu, ya.
Karena memang menuntut ilmu itu hal yang diwajibkan, ya. Minal mahdi ilal lahdi, ya, dari buayan sampai liang lahat. Jadi istilahnya nggak ada kadaluarsa, ya, dalam menuntut ilmu. Selama kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ masih ada kewajiban kita untuk selalu menuntut ilmu. Nah, mungkin sifat ini juga yang akhirnya mungkin bisa memicu kita, ya, bahwa kita nih masih sedikit loh ilmunya gitu, karena kita diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu, ya, sampai kita wafat gitu. Ya, kayak saya pun gitu, ya, walaupun saya posisi sebagai pengajar di sini gitu, ya, memposisikan diri belajar juga sebenarnya gitu. Dengan mengajarkan ini sebenarnya saya belajar juga gitu, ya. Bukan sayalah yang terbaik gitu. Nah, dari semangat inilah gitu, ya, akhirnya kita merasa bukan saya yang paling benar gitu. Bisa jadi orang lain yang benar, ya. Begitu mungkin, Bu, ya. Jadi perlu proses, ya, dia bukan satu hal yang simsalabim begitu, ya. Bisa menjadi baik seseorang itu gitu, ya. Bisa menjadi akhlaknya menjadi baik. Kan kata Rasulullah juga dalam hadisnya itu gini, bunyinya, as-sabru bitasobur, ya. Jadi untuk bisa mendapatkan sifat sabar, dia harus berusaha sabar gitu, ya. Jadi berusaha sabar gitu di setiap kehidupan masalah yang dia hadapi. Nah, nanti baru jadi sifatnya tuh dia menjadi orang yang sabar, ya kan? Karena memang setiap manusia kan punya akhlak yang berbeda, ya, nggak sama, ya. Ada orang yang punya sifat emosinya lebih tinggi, gitu, ya. Ada yang biasa-biasa aja, ya, dia bisa menahan emosinya. Ada orang yang banyak ngomongnya, gitu kan. Ada orang yang banyak diamnya, gitu, ya. Sebenarnya nggak ada salah sih semuanya itu, gitu. Jadi sifat manusia yang berbeda-beda itu, gitu, ya, sebenarnya nggak ada yang salah gitu semuanya, gitu, selama dia terapkan dalam koridor Islam, syariat Islam gitu. Contoh gitu, ya, marah gitu, emang kita nggak boleh marah gitu? Boleh kan kita marah gitu, ketika marah kita pada sesuatu hal yang benar, ya. Contoh misalkan marahnya bukan karena untuk mempertahankan pendapatnya, ya. Marahnya karena ada misalkan orang menghina, ya, Rasulullah gitu, kita marah gitu, boleh kan gitu, walaupun gitu, ya, dalam sejarahnya sendiri gitu, ya, Abu Bakar itu gitu, ya, ketika marahnya udah benar ditinggalin sama Rasul. Kata Abu Bakar, ya Rasul gitu, kenapa kamu tinggalin saya gitu kan? Iya, karena kata Rasulullah, ketika engkau terdiam gitu, ya, aku diejek-ejek orang, kamu diam gitu, ya, kita tuh lagi bersama malaikat. Tapi ketika kamu marah gitu, kita tuh bersama setan, dan saya tidak suka duduk sama setan, kata Rasulullah, ya. Jadi sampai kondisi marahnya padahal hal yang dibenarkan gitu, ya, itu ternyata masih ada setannya gitu, ya. Malaikatnya ada nggak gitu, ya, walau alam gitu kan, cuman hadisnya kan nyebutnya kan bersama setan, ada setan berarti gitu. Tadinya sama malaikat doang gitu, ya, tapi sekarang ada setannya gitu, ya. Malaikatnya ada apa enggak, ya, mungkin bisa jadi masih ada malaikatnya gitu, cuma ada setannya kan gitu, yang akhirnya Rasulullah meninggalkan Abu Bakar, ya. Wallahu a'lam. Iya. Puas, Din? Yap. Siapa lagi? Ada yang bertanya? Silakan. Saya. Oh, saya Riri. Silakan, ya, Riri. Assalamualaikum Ustazah.
Ya, waalaikumsalam. Tadi berkaitan sama yang Ustazah jelaskan soal ucapan selamat Natal ya. Itu kan tadi Ustazah bilang kalau kita dalam keadaan mungkin bisa dikali-kalikan darurat ya, karena mungkin bosnya itu kalau nggak dia ucapkan dia bisa dipecat segala macam. Apakah itu berkaitan sama, bisa dikategorikan sama bertakiyah, hatinya menolak tapi mulutnya mengucap. Nah, lalu terlepas dari tanggal 25 Desember sendiri itu masih diperdebatkan ya Ustazah, karena kan menurut sejarahnya sendiri orang Kristen pun sekarang udah mulai mempertanyakan benar nggak tanggal 25 Desember kelahirannya Nabi Isa atau Yesus menurut mereka. Sementara kita ada hadits yang menyatakan bahwa kita nggak boleh mendahului orang Yahudi dan Nasoro dalam mengucapkan salam. Hadis riwayat Muslim. Nah terus gimana tuh kaitannya dengan yang tadi Yusuf Qaradawi bilang kalau kita boleh mengucapkan selamat Natal dalam rangka bermuamalah karena kita mau berbuat baik. Sementara juga di dalam Quran kan dibilangnya agamaku. Itu gimana Ustazah, menurut Ustazah? Apakah kita tidak jatuh kepada kita mengakui kalau itu mereka mengakui hari raya mereka, sementara kita nggak boleh merayakan hari raya orang lain kan, setahu saya. Ya. Oke. Hari raya, saya itu tadi mau jawab apa ya? Oke. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan adalah kita jangan terpaku dengan perbedaan pendapat di antara umat Islam dengan sesuatu yang sebenarnya bukan masalah inti. Ya, jadi istilah gini, kita jangan, umat Islam jangan disibukkan gitu ya dengan sesuatu yang sifatnya sepele gitu ya. Karena gitu ya, keruntuhan ya umat Islam zaman dulu gitu ya. Itu kelemahan merekanya ketika mereka meributkan gitu ya sesuatu yang hal itu bukan yang urgen ya, bukan hal yang penting untuk dibicarakan gitu. Jadi sibuknya dengan hal-hal yang sepele tadi. Contoh misalnya gini, ketika Sa'ban ya, Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj sendiri pun gitu ya, kalau kita kaji lagi gitu ya, waktunya itu kan disebutnya 27 Rajab ya. Ternyata gitu ya, banyak tuh pendapat ulama ya bilangnya Isra Mi'raj itu terjadinya setahun sebelum Rasulullah hijrah ya. Tapi tidak disebutkan bulannya ya, tanggalnya juga nggak disebutin gitu. Ada lagi yang meriwayatkan 2 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah ya kan. Ada lagi 16 bulan apa gitu ya setelah wafatnya istri beliau gitu. Dan banyak lagi pendapat-pendapat ulama yang menyebutkan tentang waktu ya daripada Isra dan Mi'raj ya. Nah, kalau kayak Natal juga gitu misalkan nih ya. Natal itu terjadinya gitu ya, ternyata bukan di tanggal 25 Desember ya. Iya, tadi saya bilang terlepas dari perdebatan itu Ustazah. Ya. Terlepas dari perdebatan mereka sendiri, gimana dengan kaitan dengan Ustazah hadis riwayat Muslim yang mengatakan kalau kita jangan mendahului Yahudi dan Nasoro dan mengucapkan salam. Oke. Ya, jadi intinya gini, saya hanya ingin menyampaikan gitu ya. Kita tidak boleh terpaku dengan hal-hal yang sepele gitu ya. Masalah tanggal dan sebagainya gitu ya. Kemudian
kemudian Natal itu menjadi perbedaan gitu ya, menurut mereka juga di mereka pun masih menimbulkan perbedaan gitu ya, waktunya kapan gitu ya, itu hal yang tidak perlu dibesar-besarkan gitu. Cuma gitu ya, ketika dihubungkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak dibolehkan untuk mengucapkan salam lebih dulu gitu ya kepada orang Yahudi dan Nasrani, sebenarnya bukan nggak boleh ngucapin salam dulu ya. Kalau kita mengucapkan salamnya assalamualaikum gitu ya, itu emang nggak boleh gitu ya. Kalau kita ngucapin salamnya berbentuk omongan biasa nih, misalkan kayak bahasa Indonesia gitu ya, apa kabar gitu, selamat pagi ya kan, terus keselamatan buat kamu misalkan gitu, doa-doa yang baik-baik itulah kepada mereka, itu nggak apa-apa, boleh gitu kita mendahului salamnya. Tapi kalau kita ngucapin assalamualaikum gitu ya, kemudian dia jawab dengan assalamualaikum gitu, bukan assalam tapi assalamualaikum, itu racun kan, artinya kehancuran. Jadi kita ngucapin duluan dengan cara yang baik, kemudian dia ngejawab gitu ya, tapi dengan jawaban yang buruk gitu ya. Nah itu yang ditakutkan gitu. Makanya kita nggak boleh salam duluan gitu. Ya nanti takutnya kita ngucapin baik, dia jawabinnya berbeda kan gitu. Ya. Malah mendoakan keburukan buat kita, gitu ya. Walaupun kalau secara umumnya gitu ya, kan Islam juga mengajarkan gitu ya untuk membalas ya keburukan dengan kebaikan ya. Jadi air tuba dibalas air susu gitu. Harusnya kan sikapnya begitu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah kan. Gitu. Bukankah kesalahan itu, kalaupun seandainya nih misalkan saya ngucapin salam duluan, terus non muslim jawabnya belakangan gitu ya, dia balasnya dengan keburukan tadi. Saya dosa nggak gitu? Enggak kan, karena saya udah berbuat baik dia gitu. Tapi dia malah berbuat buruk saya kan gitu. Dia malah yang dapat dosa kan. Jadi kan konteksnya beda, Ustazah. Ini kan mengucapkan selamat Natal, beda dengan kita mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum kan itu lebih universal. Kalau selamat Natal kan dia spesifik ke dalam perayaan mereka. Iya. Mungkin sorry Mas. Iya, jadi mungkin masalahnya maksudnya Riri gini Ustazah. Gimana? Jadi kalau saya nangkepnya Ustazah kan ngomongnya tuh menurut Riri gini, kan kalau kita bilang Merry Christmas, kita bilang Selamat Natal, kita bilang berarti kita ngomong duluan tuh gitu ya Ri ya. Nah, apakah itu tidak bertentangan dengan yang hadis riwayat Muslim tadi gitu. Tapi Ustazah udah jawab sebenarnya bahwa itu tuh konteksnya tuh assalamualaikum gitu kali ya Ustazah ya. Iya, betul. Bener nggak sih? Jadi sebenarnya udah terjawab sebenarnya sih. Jadi dua hal yang terpisah sebenarnya kali ya. Itu nggak sih? Iya. Oh, jadi maksudnya dia mengucapkannya Merry Christmas. Kan kalau kita ngucapin Selamat Natal itu kan kita yang ngucapin duluan tuh Ustazah. Nggak mungkin ya mostly mungkin kita yang ngucapin duluan gitu loh, bukannya mereka ngucapin, karena kan dia tahu kita nggak ngerayain Christmas, berarti kita kan yang ngucapin duluan gitu ya Ri ya? Iya. Yeah. Korelasinya dengan hadis Muslim tadi, kita tidak boleh mengucapkan salam duluan gitu. Iya. Oke. Jadi kalau salam itu berbeda mungkin dengan Merry Christmas, ya kan? Kalau salam itu, walaupun sebenarnya kalau menurut saya sih kita boleh-boleh aja mengucapkan salam duluan ke mereka, karena kan itu bagian dari muamalah ya. Tuh, jadi nggak ada salahnya gitu. Dan apakah ada gitu, kalau memang hadis itu apakah ada dalil gitu ya yang melarang kita mengucapkan atau menegur duluan kepada non muslim? Gak ada kan? Menegur dengan salam beda sih Ustazah. Hadis itu justru mengajarkan kepada kita ya kan, ketika orang Yahudi mengucapkan salam kepada kita cukup menjawab dengan wa alaika, gitu kan, wa alaikum. Itu kan kandungan hadisnya sebenarnya.
Jadi ketika orang non muslim mengucapkan salam ke kita, kita jawabnya nggak usah waalaikumsalam itu. Tapi kita cukup dengan waalaikum. Itu buat kamu juga gitu. Jadi kalau dia ngucapinnya kehancuran, ya buat kamu juga kehancuran. Kalau dia mengucapkannya keselamatan, ya buat kamu juga keselamatan gitu. Ya. Jadi hadis itu bukan pelarangan kita mengucapkan salam, Selamat Natal. tegur sapa gitu duluan kepada non muslim. Itu. Jadi hadis itu tidak bisa dipakai untuk tidak bisa dipakai untuk menjustifikasi kita nggak boleh mengucapkan selamat Natal. Gimana? Jadi hadis itu tidak bisa dipakai sebagai dalil untuk kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Iya, betul. Oke. Begitu ya, Ustaz. Ya. Baik. Jadi kalau menurut saya itu dua hal yang terpisah. Jadi hadis itu turun karena tadi assalamualaikum itu tadi ya Ustazah ya. Berarti ini konteksnya di situ ya berarti ya. Jadi nanti kan gini juga, orang kafir itu kan dia ada dua macam ya. Ada orang yang memang membenci orang Islam gitu. Ada orang kafir yang dia tidak memusuhi Islam. Iya. Nah, Islam sendiri gitu ya mengajarkan kepada orang kafir yang benci Islam, kita harus berbuat baik kepada dia. Ayatnya kan tadi udah ada tuh di awal. Iya. Tapi apakah kita berbuat baik termasuk dalam kita bisa boleh mengucapkan selamat Natal yang istilahnya benar-benar merupakan hari perayaan mereka? Itu kan apakah kita nggak boleh diam aja? Maksudnya kita memilih untuk tidak memberi salam selamat Natal gitu kan boleh juga Ustazah. Gak apa-apa kan? Kita tetap berbuat baik sama mereka, tapi kita tidak masuk ke dalam hal-hal yang istilahnya itu sebenarnya kalau bagi saya sih pemahaman saya itu masuknya akidah sih, bukan muamalah. Muamalah kita bisa sehari-hari oke, kita berbuat baik sama dia, say hi segala macam. Tapi ini kan sudah masuk ke perayaan. Sementara agamamu, agamaku. Ya. Gitu, ya itu tadi karena kan ada perbedaan ya. Jadi sikap kita tidak perlu ini sama gitu. Terserah aja gitu. Saya pun mengajarkan gitu ya, menyampaikan dua pendapat ini gitu. Kalaupun harus mengambil pendapat yang membolehkan gitu ya, itu pun karena ada tinjauan menolak mudorot gitu. Kalau dia nggak ucapin itu, akan terjadi mudorot gitu kepada diri dia. Nah akhirnya pun dia boleh gitu. Tapi kalau nggak ada mudorot apapun, ya nggak usah ngucapin gitu. Orang kita ngucapin juga nggak terjadi, kita nggak ngucapin pun gitu ya, kita nggak terjadi mudorot kok kepada diri kita gitu. Jadi kalau ada mudorot gitu ya, baru kita boleh mengucapkannya gitu. Berarti bisa dikategorikan takiyah, Ustazah? Kalau dihubungkan dengan takiyah, selama kita punya dasar dalilnya jelas gitu ya, ini kan pendapat ulama yang sudah diakui keilmuannya gitu ya. Kayak Qardawi itu ya? Iya, Yusuf Qardawi itu memang dia ulama kontemporer, ya kan, ulama baru kan, istilahnya baru-baru sekarang gitu ya. Tapi dari segi keilmuan gitu ya, kita bisa akui lah gitu, dibanding keilmuan kita, ya kan, yang belum ada apa-apanya gitu, dibanding ilmunya beliau gitu. Ya istilahnya kalaupun dia musuh kita gitu kan, selama musuh itu memberikan hal yang baik gitu, kenapa nggak kita ambil gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sih memang menghormati beliau ya sebagai ulama, walaupun beliau ulama kontemporer gitu. Baik Ustazah, ya, okay. Baik, ada lagi pertanyaan terakhir, silakan. Atau ada dua pertanyaan boleh, silakan.
Ini Pauline ya. halo, ya, assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Menarik banget karena ini apa namanya kasus pribadi terjadi mengenai non-muslim dengan muslim dengan non-muslim dalam hal akidah dan toleransi. Keluarga dari suami saya itu mayoritas non-muslim. Dan setiap perayaan mereka saya diundang makan atau apa namanya ya suami sendiri terus merayakan perayaan itu dengan keluarganya. Ketika saya datang ke rumah mereka atau mereka mengundang, mereka mengucapkan selamat Natal terlebih dahulu kepada saya, walaupun mereka tahu saya adalah Muslim. Tapi saya tidak membalas ucapan, oh ya selamat Natal juga, enggak. Saya cuma bilang terima kasih. Apakah dengan saya bilang terima kasih itu, walaupun saya cuma mengucapkan terima kasih, hanya membalas ucapan mereka, tapi dalam hati saya maksudnya tidak menyetujui itu, against ini hati saya. Apakah dengan pengucapan terima kasih itu terus saya sudah menginikan akidah saya, gimana tuh, Bu Ustazah? Ya. Jadi kalau kita mengucapkan terima kasih, gitu ya, itu tidak akan merubah akidah. Kita akan tetap dengan akidah kita, karena kan gini, ada satu kisah dalam sejarah ketika mulutnya berbicara kekufuran, gitu ya, tetapi hatinya tetap dalam keimanan, itu dihukumi apa yang ada di hatinya, bukan apa yang ada di mulutnya. Contohnya seperti kasus keluarga Ammar bin Yasir, ya, yang dia disiksa, ya kan, terus orang tuanya disiksa di depan dia, ya. Orang kafir hanya minta ke dia untuk ngucapin nama Tuhan, ya, Tuhan mereka, ya, Lata wa Uzza, ya, sebagai Tuhan, gitu. Nah, akhirnya gitu ya, terlontar tuh ucapan itu, ya, di bibir dia. Kenapa? Karena dia udah nggak tega gitu ngelihat orang tuanya disiksa di depan dia. Jadi dia juga akhirnya terucap kata itu, ya kan? Nah, setelah terucap kata itu, ya, tanpa kesadaran dari dia, lalu dia cerita ke Rasul, terus kata Rasulullah, Allah tidak akan menghukum, ya, Allah tidak akan menghukum seseorang yang hatinya tetap dalam keimanan, ya, walaupun lisannya mengucapkan kekufuran, ya. Jadi ada satu kondisi di mana gitu ya, Allah itu melihat kepada hatinya, bukan kepada lisannya. Ya, pada hatinya bukan kepada lisannya. Tapi gitu ya, masalah ini pun nanti panjang kalau mau dibahas, ya. Kalau udah dibicara masalah fikih, ya, ada hal-hal yang malahan nggak pakai dilihat hatinya, yang dilihat tuh mulutnya, gitu, apa yang diucapkannya. Contoh kayak 3 hal, ya, talak, nikah, sama rujuk. Ini yang dilihat kalau dalam Islam, yang dilihat omongannya, bukan hatinya. Jadi kalau seorang suami sudah mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu, gitu kan, itu lisannya udah berucap, gitu. Tapi hatinya nggak niat nih sebenarnya ini. Sebenarnya saya nggak niat mentalak istri saya, gitu ya. Tapi gitu kan, karena saya lagi kesel, gitu ya, saya lagi marah, gitu ya, akhirnya terucaplah kata itu, gitu. Nah, itu kalau dalam Islam yang dilihat omongannya, bukan hatinya. Jadi dihukumi terjadi cerainya. Sama kayak nikah juga gitu. Kalau dia dipaksa nikah, gitu kan, akhirnya terucaplah kata-kata nikah, saya terima nikahnya si ini gitu-gitu. Itu terjadi nikahnya walaupun nggak ada niatnya, ya. Nah, dalam kasus akidah, gitu ya, kalau tadi kan dalam kasus muamalah tuh,
ya 3 hal ya kan, nikah, talak, cerai, rujuk ya. Itu yang dilihat lisannya gitu. Tapi kalau dalam masalah akidah gitu ya, itu yang dilihat hatinya ya, bukan lisannya ya, bukan lisannya. Jadi yang dilihat hatinya. Itu selama hatinya masih tetap kekal dengan keimanannya gitu ya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi lisannya gitu ya berucap berbeda gitu ya, itu pun karena tuntutan misalkan gitu ya, karena paksaan gitu, itu dibolehkan ya, ada masanya dibolehkan di dalam Islam. Nah, nanti ada lagi nih pemahamannya tentang keimanan ya kan, bukankah gitu kan, keimanan itu dia mencakup 3 hal gitu, at-tasdiq bil qalbi ya kan, pembenaran dengan hatinya. Pertama al-iqrar dulu. Al-iqrar bil lisan ya, dia mengikrarkan dengan lisannya, kemudian at-tasdiq bil qalbi yang membenarkan dengan hatinya, dan al-amal bil jawarih ya, dia mengamalkan lewat anggota tubuhnya. Ya, bukan iman itu harusnya ada 3 unsur ini. Iya, betul. Iman itu harus ada 3 unsur ini dalam kondisi normal ya, dalam kondisi tidak ada tekanan gitu ya. Ini 3-tiganya harus ada. Jadi kalau ada yang hilang salah satu, nanti bisa dibilang munafik jatuhnya. Yang orang munafik itu yang kayak gimana ya kan? Orang munafik itu yang ketika di depan Rasul kelihatan baik gitu ya, padahal mah hatinya gitu ya kesel ya kan sama Rasulullah, benci sama Rasulullah ya, bahkan pengen ngebunuh Rasulullah gitu. Itu orang munafik ya. Nah, kalau kayak kasus ini apa nggak dibilang munafik gitu ya? Ya enggak dong gitu. Soalnya kan dia hatinya emang udah kuat, akidahnya udah kuat gitu kepada Allah. Ya kan? Kalau orang munafik kan emang hatinya yang udah rusak gitu. Ya kan? Kemudian dari lisannya aja baik-baik dia gitu. Nah, kalau ini dia dalamnya emang udah baik gitu. Kalau orang beriman, dalamnya udah baik, hatinya udah baik gitu. Cuma kenapa bisa ngucapin sesuatu yang gak baik kan gitu, ya kan? Ya itu karena ada hal-hal yang mendorong dia gitu kan, dan itu pun diakui gitu ya secara syariat gitu ya. Tadi kan sama-sama udah tahu kan ada beda pendapat ulama, ada yang menghukumi melihatnya dari sisi muamalah dan ada yang melihatnya dari sisi akidah gitu. Ya, jadi itu satu ruang, jadi sebuah ruang yang akhirnya dibolehkan gitu ya, kita memilih gitu, ikhtiar, silahkan pilih gitu, mau yang mana istilahnya kan gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ada tuntutan itu gitu. Nah jadi kalau cuman ada saudara kita mengucapkan gitu ya hal itu, kemudian kita menjawabnya terima kasih gitu ya, karena kita mau jawab balik lagi sama kayak yang dia ucapkan, kita takut gitu ya, rusak akidah kita, nggak apa-apa, bagus gitu. Itu kan sebuah kehati-hatian kan akhirnya dari diri dia, karena dia takut, ada ketakutan gitu kan, akidahnya rusak gitu kan, akhirnya dia hanya ucapin terima kasih gitu, bagus itu. Dan itu tidak akan mengeluarkan dia dari Islam, dia tetap dengan keislamannya ya. Tidak menjadikan dia kafir juga, dan tidak akan menjadikan dia seorang musyrik juga ya, yang akhirnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakillah khair Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Baik, karena juga waktu sudah jam 4:10 di sini Ustazah, udah waktu asar juga. Mungkin sana juga udah masuk asar ya Ustazah ya? Di sini udah. Ya. Belum. Jam 3.15 ya? Nanti. Oh, 3.15. Baik, kalau masih ada satu pertanyaan lagi kita masih buka, kalau enggak kita tutup. Oke, kayaknya nggak ada Ustazah. Kita tutup aja pengajian kita pada kesempatan ini.
Jazakillah khair Ustazah atas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kami amalkan, yaitu bertoleransi ya, dalam akidah dan toleransi ini. Mudah-mudahan kalau ada perbedaan kita bisa menjaga hati untuk tidak saling untuk bisa sabar ya, untuk tidak saling menyalahkan dan menyerang orang lain gitu, insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan menjadi amal soleh bagi Ustazah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua, insya Allah. Baik, tutup aja Ustazah dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Ustazah, silakan kita tutup